Anaknya Kaili tidak? Ya, makanya. Caranya papanya jauh mamanya Bugis baru anaknya Kaili. Siapa tahu. Makanya Ya. ada satu perusahaan dibuat itu nanti JBK. Di perusahaannya Bapak, tempat usahanya, saya pegawai situ. Pegawai biasa? Iya, ikut kerja juga. Ikut kerja. Terima gaji bulanan. Terima gaji bulanan. Sama seperti karyawan. Dimarah-marah kalau lambat juga. Ya, biasa gitu. Dari matamu, matamu ku mulai jatuh cinta. Ku melihat, melihat ada bayangnya. Dari mata ke ku jatuh, jatuh terus, jatuh ke hati. Dari matamu, matamu ku mulai jatuh cinta. Ku melihat, melihat ada bayangnya. Dari mata ku jatuh, jatuh terus, jatuh ke hati. Dari mata ku jatuh, jatuh terus, jatuh ke hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi tentunya di konten Nada Bicara, persembahan dari RNR Musik tentunya. Nada bicara. Nah, bersama saya Randy Brandy Dan dan saya Gentayo Tolemba. siapa kau ini? Kenapa minggu lalu beda orangnya? Makanya. Kenapa tiba-tiba kau ini? Ada urusan apa kau hari ini jadi ganti Akbar? Coba jelasin dulu sama penonton. Kenapa tiba-tiba tadinya Akbar baru tiba-tiba kau lagi? Yang besok-besok lagi Pak Cudi nanti lagi. Lewat-lewat depan tadi, lewat-lewat depan. Oh, dipanggil karena tidak ada. Oh, iya, karena Akbar ada keperluan mendadak ya. Keperluan mendadak. Dia kebetulan ke Ogoamas dia. Oh, ada urusan Iya. dia ke agama, Mas. Jadi kan vendor ini makanan walet dia. Speaker wallet, dia juga resellernya. Nah. Luar biasa. Oke, dan tentunya juga di Nada Bicara episode Iya. kali ini Kita ini kita menghadirkan bakal ngobrol-ngobrol dengan sosok seseorang yang nantinya bakal duduk di kursi ini, Gen. Di kursi sini. Iya. Kita bakal tanya-tanya juga. Betul sekali. Tapi sebelumnya, Nada Bicara ini tentunya disponsori oleh RNR Musik Studio dan juga Shop Shop Plaza Plaza Indonesia. Indonesia. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Nah, Gen, kau pernah makan somai atau bakso? Pernah? Pernah. Pernah. Biasa kau kalau makan somai atau bakso itu biasa pentolan kecil atau pentolan besar yang biasa kau makan? Yang 5.000 satu kali saya makan. Yang 5.000. Isinya yang 1.000 dalam berarti. Besar. Nah, Berarti ada hubungannya dengan ini? ada dong. Karena yang bakal kita ajak berbicara di sini, ini adalah orang yang punya bisnis di bidang itu juga. Nah, biar kalian semuanya tidak penasaran, kau juga tidak penasaran. Iya. Kita langsung saja Kita tampilkan di sini. Ini dia, Mas Bowo. Solo Indah. Luar biasa. Luar biasa. Mas. Halo, Mas. Luar biasa. Silakan duduk, Mas. Iya. Selamat datang di Nada Bicara, Mas. Betul Luar sekali. biasa. Mas Bowo kalau mau pakai bantal kayak bintang tamu seperti di YouTube boleh juga. Nggak usah. Oh, tidak usah. Nggak usah. Santai aja. Santai. Luar biasa. Apa kabar nih, Mas Bowo? Alhamdulillah sehat. Sehat, luar biasa ya. Terima kasih sebelumnya nih Mas Bowo sudah mau mau datang. jalan-jalan mampir di Nada Bicara. Nah, ini seperti tadi yang saya sounding sama Genta nih Mas Bowo. Mas Bowo ini kan ada hubungannya dengan sebuah bisnis yang ada di Kota Palu. Kota Palu Nah, tentunya. yang berhubungan dengan bakso dan somai. Tapi saya mau tanya dulu nih. Kita dari tadi present Mas Bowo ini ada kata mas. Mas, Mas ini kan identik dengan orang Jawa. orang Jawa. Gitu. Ya, tidak mungkin Mas ini orang Kaili, tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya, kecuali orang Jawa tapi istrinya orang Kaili. Ya. Mungkin masuk. Masuk. Nah, Tapi kata ini- Mas Bowo. Mas Bowo. Berarti sukunya berarti orang Jawa. Jawa.
Jawa apa nih kalau boleh tahu Mas Bowo? Kalau saya sendiri Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Solo. Solo. Oh, pantas namanya Solo Indah. CV Solo Indah. Oh, relate berarti. Oh iya. Nah, Mas Bowo, berarti Mas Bowo ini aslinya adalah orang Jawa, Jawa Tengah di kota Solo ya, tepatnya. Nah, awal pertama kali Mas Bowo ini ada di Kota Palu Palu itu ini. sejak tahun berapa? Boleh cerita sedikit? Nah, kalau bapak sama ibu itu datang ke Palu tahun 70-an ya. Datang 70-an. Kalau saya sendiri sih kelahiran Palu. Oh, lahir di Lahir Palu. di Palu. Luar biasa. Makanya saya orang Jawa, Mm-mm. istri saya orang Bugis. Jadi makanya di anak perusahaan Solo Indah itu ada JB, Jawa Bugis. Jawa Bugis. Anaknya Kaili tidak? Ya, makanya Caranya papanya Jawa, mamanya Bugis, baru anaknya Kaili. Siapa tahu. makanya Ya. ada satu perusahaan dibuat itu nanti JBK. Jawa, Oke, Bugis, Kaili. Kenapa Jawa, Bugis, Kaili? Karena saya sendiri orang Jawa, istri saya orang Bugis, tapi kami semua lahir di Di Tanah Tanah Kaili. Kaili, luar Jadi biasa. makanya- Wah, luar biasa. Ya, berarti 1970-an itu yang pertama kali datang ke sini itu adalah bapak ibunya Ya. Mas Bowo. Sehingga membuatlah sebuah usaha yang namanya Solo Indah. awal Ya, awalnya mualanya gimana itu itu, Mas Bowo? bapak sama ibu nggak langsung buat usaha CV Solo Indah ini. Oke. Awalnya sih dagang bakso biasa. Yang kecil-kecilan Penjualan. dulu. Ya, Warung. warung-warungan biasa ya. Alhamdulillah dengan berjalannya waktu Mhm. saya juga pelajari bisnisnya orang tua, diwariskan ke saya dipercayai untuk meneruskan. Oke. Saya rubahlah mindset penggilingan itu, usaha penggilingan itu lebih modern seperti saat ini. Makanya kan ada kelihatan perubahan yang tadi masih tradisional berubah ke agak modern. Itu di tahun berapa itu perubahan Iya. dari tradisionalnya ke yang lebih Yang modern? tadinya cuman warung, Warung ya. somai biasa. Iya, warung jadi- bakso ya. Ya, orang bahasa. Tiba-tiba terinisiasi untuk buat Tempat penggilingan. penggilingan. Kalau awal muasal gilingan itu berdiri itu tahun 1985 ya, kurang lebih. Oke. 1985, terus orang tua mempercayakan saya untuk melanjutkan usahanya itu kurang lebih sekitar tahun 2020 kemarin. Oh, baru berarti. Oke. Berarti sebelum tahun 2020 itu yang rintis bisnis untuk penggilingan bakso dan somai ini itu orang tuanya Ya, Mas orang Bowo. tua. Saya kemarin di perusahaannya Bapak, tempat usahanya, saya pegawai di situ. pegawai ikut, biasa? iya, ikut kerja juga. Ikut kerja. Terima gaji bulanan. Terima gaji bulanan. Sama seperti karyawan. Dimarah-marah kalau lambat juga. Ya, biasa gitu. Tapi bagaimana ya? Kerja sama orang kerja tua. sama orang tua begitu. Itu bagaimana tantangannya itu kalau menurut Mas Bowo? Kerja di bisnisnya orang tua waktu itu. Kan di luar usaha saya pribadi, Mhm. saya nyambi, saya kerja sama orang tua. Oke. Yang pertama itu kan secara tidak langsung saya harus mewarisi ilmu dari usaha itu sendiri kan. Oke. Karena usaha ini pasti akan ke saya. Karena saya cuma 2 bersaudara. Yang satu dokter sekarang di Jawa Timur, di Gresik. Timur, di Gresik, oke. Dan dia tidak mungkin mau lanjutkan usaha Iya, ini kan. betul. Ya. Otomatis selain saya ngurusi usaha pribadi saya ikut nyambi kerja di Ikut tempatnya. bantu-bantu ikut. Bapak Ibu lah Ya, Bapak istilahnya Ibu. ya. Nah, Mas Bowo, biar cerita-ceritanya kita ini, bicara-bicara kita ini lebih santai, ya. Kita mau Oh iya. ini dulu, Oke. mau nikmati kopi Dari mana, Nyer? sponsor kita yang ada di Saplaza Indonesia. Silakan dulu Mas biasa. Bowo. Silakan, Mas. Mas Bowo katanya suka kopi ya? Ya, oke. Ya. Ini luar Saya juga biasa nih kopi. kopinya. Nah. Oke. Jadi sambil kita minum-minum kopi ini ya, kita mau dengarkan dulu nih Mas Bowo untuk penampilan teman kita ya. Ada Indiko, Siapa Indira itu? dan Dan juga Eko Eko. yang bakal menemani kalian. Silakan Indira dan Eko. I used to
bite my tongue and hope I press. Got to write the point and make a mess. So I sit quietly, I correct politely. I guess that I forgot I had to choose. I let you push me past the breaking point. I sit for nothing, so I feel for everything. You had me down, but I got out. I'm free, pressing out the doors. You hear my voice, you hear that sound, like thunder gonna shake your ground. You hear me down, but I got out. I'm free 'cause I had enough. I see it all, I see it now. I get the eye of the tiger, the fire, dancing through the fire. 'Cause I am a champion, and you're gonna hear me roar louder, louder than a lion. 'Cause I am a champion, and you're gonna hear me roar, roar, roar. You're gonna hear me roar, roar, roar. You're gonna hear me roar. I'm floating like a butterfly, singing like a bee on battery. I went from zero to my own hero. You had me down, but I got out. I'm free, bursting off the dust. You hear my voice, you hear that sound, like they're gonna shake your ground. You had me down, but I got out. I'm free, bursting off the dust. You hear my voice, you hear that sound. I get the eye of the tiger, the fire, dancing through the fire. 'Cause I am a champion, and you're gonna hear me roar louder, louder than a lion. 'Cause I am a champion, and you're gonna hear me roar, roar, roar. You're gonna hear me roar, roar, roar. You're gonna hear me roar, 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 roar. I got the eye of the tiger, the fire, dancing through the fire. 'Cause I am a champion, and you're gonna hear me roar louder, louder than a lion. 'Cause I am a champion, and you're gonna hear me roar, roar, roar. You're gonna hear me roar, roar, roar. You're gonna hear me roar. Yap, itu dia tadi penampilan dari Indira Indiko, dan Eko. Eko. Kasih tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Oke, kita balik lagi nih sama Mas Bowo di Nada Bicara. Nah, saya ini penasaran Ran sama Kenapa? bisnisnya Mas Bowo ini kan Ya. pasti apalagi dari tahun 1970 sampai sekarang pasti sudah banyak cabangnya mungkin. Ya. Atau yang mungkin orang ketahui CV Solo Indah ini cuman Penggilingan. iya, penggilingan daging. Nah. Apakah memang begitu atau memang membawahi beberapa Ya, ada bisnis-bisnis lain enggak? anak-anaknya begitu? Ada bisnis Nah, apa tuh? lain. Boleh dijelaskan ini. Kalau usaha saya pribadi sih kan, itu workshop. Jadi di workshop itu ada menangani perbaikan alat-alat berat seperti mungkin pengelasan atau pembuatan, sama penyewaan-penyewaan alat-alat pendukung pembangunan seperti scaffolding, mesin battle atau ya peran-peran seperti itu. Konstruksi begitu. Ini konstruksi apa ya? Bisa dibilang konstruksi, Ya, jasa konstruksi. ya, bisa aja. Sama ini juga ya, teknisi Perbaikan maintenance. perbaikan ya. maintenance. Maintenance. Oh. Dan itu semuanya pakai nama Solo Indah. Pakai nama Solo Indah. Oke. Nah,
ini kan menarik juga nih. Bisnis mulai dari maintenance untuk alat-alat yang tadi disebutin sama Mas Bowo, kemudian juga ada jasa scaffolding. Scaffolding. Nah, itu sudah ada ketika CV Solo Indah ini ada, atau CV Solo Indah Penggilingan dulu yang besar, kemudian dirintislah bisnis-bisnis atau usaha-usaha yang lain? Oh gini, kalau untuk usaha yang tadi itu kan usaha pribadi. Memang murni memang usaha saya sendiri. Usaha CV Solo Indah ini itu kan awalnya kan Solo Indah. Ya. Karena dipercayakan ke saya untuk kelola, saya tingkatkanlah ini usaha menjadi CV Solo Indah itu. Oh berarti sebelumnya belum ada. Belum Belum membawa. Iya, masih usaha pribadi kemarin. Oh iya iya. Karena brand dari Solo Indah ini mulai Besar besar lah. lewat penggilingan, mulailah Mas Bowo dan keluarga kepikiran untuk banting setir untuk ke bisnis yang lain nih, pakai nama CV Solo Indah. Iya, sebenarnya jadi dua bisnis ini dengan apa bisnis ini dengan bisnis penggilingan dengan bisnis lain ini berbeda sebenarnya. Berbeda. Walaupun namanya Sama. Oke. Jadi kalau yang di CV Solo Indah kan memang usaha dari orang tua ya. Iya. Kalau yang tadi soal maintenance apa semua itu usaha pribadi. Oh, yang itu dirintis sama Mas Bowo Iya, sendiri. 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 Terus bisa masukkan ke CV Solo Indah begitu. Oh, gini dia, Gen. Jadi Mas Bowo ini kerja sama orang tua dulunya Ya. tuh. Kerja dulu. Dapat gaji, tabung, apa segala macam. Bikin lah usaha sendiri. Buat usaha itu. Bisnis untuk buat jasa scaffolding dan juga teknisi-teknisi yang lain. Seperti tadi yang disebutin sama Mas Bowo. Nah, ini juga menarik sekali nih Mas Bowo. Selain Mas Bowo ini juga dikenal sama bisnis tentang penggilingan daging. scaffolding yang brandnya itu bisa dibilang sudah di mana-mana. Sudah. CV Solo Indah gitu. Nah, kita tahu juga Mas Bowo ini adalah sosok orang yang bisa dibilang punya hobi yang cukup ekstrim. Piara ular apa? Tidak. Tidak. Buaya. Buaya. Masa buaya piara buaya? Tidak. Hobi dari Mas Bowo ini kenapa saya bilang ekstrim, karena beliau ini punya hobi off-road dan juga motor trail. Ya, betul. Ini lihat dari bajunya saja. Oh iya betul. Ya, ada mesinnya ya. Tiada, tidak dia bawa, tidak dia bawa, tidak Habis dibawa itu mesin. minum CTM, pusing. Nah, hobi itu kenapa bisa Bisa Mas Bowo? kepikiran. Ini kan bisa dibilang nih Mas, pebisnis atau pengusaha itu kan jarang punya waktu untuk Iya. punya hobi yang seperti Mas Bowo itu. Kan orang off-road, trail Pasti itu kan lama. kemana-mana. Kemana-mana. Gitu. Nah, Mas Bowo punya hobi seperti itu bagaimana ceritanya? Awal mulanya. Iya. Silaturahmi sih untuk memperbanyak teman, Oke. hubungan persaudaraan. Jadi dengan adanya hobi ini, di situ kita menemukan tempat baru ya, teman baru apa semua di situ. Jadi dengan adanya hobi ini silaturahmi tambah panjang. Memperluas jaringan. Tapi memang Mas Bowo memang dari dulu suka motor-motor atau mobil-mobil. Iya, memang dari kecil. Oh, tidak suka sama istri tapi suka motor. Menjebak Oh, dari kecil Oh dari kecil sudah suka sama, motor, tapi mobil. nanti sudah di umur berapa baru kepikiran untuk coba itu hobi yang Iya. ekstrim kayak kan itu tidak biasa itu Dari kalau masih cuma naik zaman motor. sekolah sih. Zaman sekolah sudah naik motor-motor ya, trail naik gitu motor. ya. Zaman dulu belum ada motor trail. Iya, belum ada. Masih motor-motor biasa. Masih apa ya dulu ya? Yamaha apa ya? Masih apa? Honda 100 kan? Honda Win kayaknya dulu, Honda Win ya. Di zamanku apa ya? Ya, Fish Air zaman- kalau nggak salah. Fish Air. Fish Air. Tapi dibikin trail. Saya penasaran juga Ren. Apa? Sama motor pertamanya mungkin Ah iya, kendaraan pertamanya Mas Bowo kendaraannya ini Mas kan Bowo. sekarang waktu sekolah lah. ya waktu sekolah atau yang pertama kali dibelikan untuk Mas Bowo Waktu itu zaman sekolah kendaraan itu apa? tahun 97 ya atau 98. Ya, view. Fish Air. Belum ada. Belum ada. Fish Air, Fish Air. Fish ya. Air. Ah. Oh, Fish Air. Yang Kepala Mio. iya. Ada. Sampai asal diganti-ganti. Fish Air yang dia punya asap itu
biasa kalau buat tempel di baju. Itu biasanya. Ya, 2 tak. Yang 2 tak. gitu ya. Um, Luar biasa. Itu motor pertama yang Mas Bowo itu ya? motor pertama. Ya, motor pertama. Dari motor pertamanya saja sudah ekstrim juga Iya, sedikit. ekstrim, bisa dibilang ekstrim Dan sampai akhirnya punya hobi ekstrim juga, kayak punya hobi motor trail dan juga off-road. tapi Nah, ini kau tapi apa tadi? tidak, saya mau tanya kan pertanyaannya kau tadi. Nah, Sebagai pebisnis itu kan susah membagi waktunya. iya. Bagaimana Mas membagi Bowo waktu? tetap fokus? Itu kan biasa orang kalau ikut-ikut komunitas begitu pasti setiap minggu ada Iya, iya. touring apa begitu. Memang kalau posisi kayak sekarang ini kan agak padat kerjaan, jadi belum bisa nyalurin hobi itu. Belum. Jadi paling kita banyak ini itu Sekali-sekali di ya. komunitas sepeda sekarang yang aktif. Jadi kan kalau komunitas sepeda maksudnya tidak terlalu menyita banyak waktu ya. Jadi lagi fokus di sepedanya sih, di goesnya. Jadi Berarti sekarang lebih fokus. Kenapa motor mobil dijual semua juga berarti? enggak masih ada. Tidak langka bensin. Iya, betul bisa jadi. Nah, ini menarik sekali nih. Seorang pebisnis dia punya hobi ekstrim, motor trail dan juga off-road beberapa tahun belakangan, tapi sekarang sudah mencoba untuk merambah ke dunia sepeda. Iya, sepeda. Biasa kalau goes naik sepeda paling jauh kemana, Mas Bo? Kemarin sih Pangi, Pantai Barat ya. Pantai Barat. Kan tidak terus tol-tol tidak? Enggak nyampe. Saya kira terus karena dekat sudah. Dia kan sudah ada tergantung ini. Oh ya, kita balik lagi. Kita sama kembali Mas Bowo lagi ini. ke Mas Bowo. Ya, Kita tadi sudah dengar beberapa hobi juga, ya hobi perjalanan bisnis. bisnis beliau juga nih. Katanya juga CV Solo Indah dan Mas Bowo ini juga punya kegiatan-kegiatan sosial atau Iya. kegiatan-kegiatan amal. Bisa disebutkan ada beberapa program kegiatan amal dari CV Solo Indah itu, Mas. Enggak enak. Kalau tidak enak kasih makan kucing saja, Mas. Kalau tidak bisik saja, Mas. Pasti kasih orang. Iya, memang kesannya takutnya agak ria. Iya, tapi kan pemirsa mungkin niat kita bakal niatkan ini untuk motivasi. Iya. Mungkin. Nah, gerakan-gerakan sosial yang kita tahu CV Solo Indah ini lewat Mas Bowo dan juga tim-tim biasa jalan memberikan apa ya, bisa dibilang kayak subuh berkah kayak gitu. dan ini juga bakal jadi informasi buat teman-teman yang mungkin siapa tahu mau ikut Donasi juga, terlibat ikut juga, dengan timnya Mas mungkin Bowo juga. Kolaborasi. Kolaborasi gitu. Nah, kegiatan-kegiatan amal itu seperti apa semua itu kira-kira Mas Bowo? yang lagi jalan. Iya, yang lagi jalan sekarang. Kalau untuk saat ini kalau yang aktifnya setiap Jumat sih. Yep. Jadi Jumat itu ada kegiatan subuh berkah. Subuh berkah itu dibuat di tempat usaha penggilingan bakso dan somai Solo Indah. Yang di Impres. Di Impres. Oke. Jadi di Impres di situ juga ada kegiatan tambahan lagi. Jadi di setiap Jumat itu ada kegiatan pemeriksaan serta pengobatan gratis. Jadi untuk konsumen atau untuk mitra dengan warga sekitar yang mau memeriksa kita. Itu sampai dengan obat digratiskan. Digratiskan semua, luar biasa. Wah, luar biasa. Nah, itu kalau yang dilakukan di CV Solo Indahnya. Iya. Nah, kalau aktivitas di luar dari yang dibuat di CV Solo Indah, ada kegiatan apa saja yang berhubungan dengan sosial, Mas Bowo? Ini kalau Jumat sih masih berbau sama Amalan. dan sama bentuknya seperti subuh berkah. Iya. Subuh berkah kan kita ada sediakan konsumsi untuk mitra beserta masyarakat sekitar ya. Nah, kalau di Pari Masjid Solo Indah ini dia mobile. Jadi dia memfasilitasi jamaah Jumat setelah sholat Jumat memberikan hidangan ya ala kadarnya kan ya, seperti jajanan pasar sama minuman dingin sama minuman Berarti itu berpindah-pindah masjid. ya pindah-pindah masjid. Ada jadwal-jadwalnya Iya, sudah. Nah, ini sekaligus info juga nih buat kalian yang nonton konten ini. Jadi bisa kalian tandai lah, di mana kira-kira nanti orang Mas Bowo datang di Pari Masjid ini. Ini bisa jadi ya, kayak gitu.
Nah, Mas Bowo sudah cerita tentang bisnisnya, perjalanan bisa pada akhirnya ada di Palu, kemudian dengan hobi tadi, kemudian juga dengan gerakan-gerakan sosial yang belakangan ini selalu dibuat sama CV Solo Indah dan juga tim. Nah, Mas Bowo boleh kasih tips lah untuk teman-teman yang nonton Yang konten baru ini. mau Iya. merintis usaha mungkin atau yang lagi membangun Iya, usahanya. bisnisnya bagaimana tips untuk menjadi seorang pengusaha atau pebisnis yang fokus lah Yang fokus dengan bisnisnya. dan konsisten. Kalau saya ini bicara pengalaman ibu saya Iya. pribadi Iya, ya. iya. Kan setiap orang kan berbeda pengalamannya. Kalau saya pribadi, saya menyimpulkan ya tetap kita berusaha itu bekerja keras. Nah, setelah kerja keras, ada hasil terkumpul, baru kita mulai kerja cerdas. Oh, kerja keras dulu baru kerja cerdas. Oke. Nah, jadi apapun kita nikmati prosesnya, ya disyukuri hasilnya. Ya, gitu. Jadi semua itu proses sebenarnya. Proses. Nah, jadi nggak ada yang instan. Kecuali mie. Nah, kecuali mie. Iya. Sedangkan mie juga diseduh Dimasak dulu. juga. Nah, Betul. Betul Dibuka dulu sekali. bungkusnya. Mas Bowo ini luar biasa. Saya kira Mas Bowo ini hanya bisa fokus giling bakso dan somai saja. Ternyata bisa juga melucu. Bisa. Luar biasa Luar biasa. beliau ini. Tapi ada satu yang bikin saya penasaran. Apa itu, Ren? Mas Bowo ini kalau saya lihat beberapa mukanya ini terpampang di beberapa Ada di sudut mana-mana, kota. di jalan-jalan, Iya. baliho-baliho. Iya, ucapan Mengucapkan, selamat Hari Raya Idul Fitri. Jangan-jangan ada Ini hubungannya. ya, jangan-jangan Saya ada curiga. hubungannya dengan Bagaimana ini, Mas? 2024 ini. Iya, Klarifikasi bagaimana, dulu Mas? nih, Mas. Klarifikasi Jangan dulu. sampai orang-orang di sana menganggap Mas Bowo mau maju. Duh. Nah, itu gimana? jadi ini ada di mana-mana, padahal tidak kemana-mana. Iya, bagus. Oke, ada di mana-mana tapi Tidak kemana-mana. Memang sih banyak yang menanyakan Soal itu. Kan. Dengan ada kegiatan-kegiatan sosial yang kita buat, sebenarnya kan kalau yang teman-teman dekat, keluarga, kegiatan ini kan udah lama sebenarnya. Iya. Kalau saya boleh cerita sedikit, kegiatan sosial ini dari sekitar 2012 ya, sekitar 10 tahun kemarin. 10 tahun. Udah jalan. Saya termotivasi itu ketika waktu saya sakit. Oke. Saya buatlah sedikit kegiatan memberikan makan pakai Bagi-bagi miskin makan. apa. Alhamdulillah dengan cara itu saya bisa sehat alhamdulillah seperti sekarang karena Itu yang memotivasi itu yang untuk motivasi. melakukan juga kegiatan-kegiatan amal dan sosial itu. Berarti maksud dari ada ucapan selamat Lebaran, kemudian beberapa foto-foto wajahnya Mas Bowo ini terpampang-pampang Di di jalan-jalan. Berarti itu apa ya, tujuan itu? Ada tujuan apa sih? nggak ada sih, cuma mau menyampaikan ke masyarakat, Ya. oh ini yang punya Solo Indah sudah punya istri. Jadi Cuma kasih tahu. Iya. Karena fotonya Mas Bowo Dengan istri. ada istri, Maitua di Itu samping. di samping. Oh, betul. Hanya untuk menegaskan kalau Oh, so ada itu aku. Maitua ini. Bagus dia, bagus. Luar biasa. Terima kasih banyak buat Mas Bowo. Luar biasa. Semoga sehat selalu Mas Bowo. Usahanya makin lancar Ya. juga, Mas. Bisnisnya juga, dan tentunya terima kasih banyak sudah mampir di Di Nada Nada Bicara. Bicara. Ya. Dan kira-kira nanti episode berikutnya kita bakal menampilkan bintang tamu siapa lagi di Nada Bicara ini. Nanti bisa tinggal Ya, nanti komen ketik juga. di kolom komentar saja. Kalau begitu, terima kasih sekali lagi buat Mas Bowo. Sehat selalu, salam sama keluarga. Ya. Terima kasih banyak juga buat RNR Musik Studio dan juga Sub Plaza Indonesia tentunya. Indonesia. Saya Randy Brandy undur diri. Saya Ginteo Tolemba. Sampai ketemu di episode Nada Bicara selanjutnya. Bye-bye.